Garudaku teruskan dan berjuang, kita semua kan selalu menantang kemenanganmu adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini menjelang sahur di 9 Ramadan ya, kita kembali lagi kumpul di base camp Sailus ya, yang ada di Denpasar. Untuk sesi yang kedua ini kita membahas terkait dinamika, kemudian banyak berita-berita yang menarik yang perlu kita bahas terkait sepak bola dan politik Indonesia. Nah, di sini banyak sekali kawan-kawan yang akan memberikan atau menjelaskan sejauh mana sih sepak bola itu berpengaruh terhadap politik. Langsung saya kenalkan, di sebelah kanan saya ini ada senior saya. Assalamualaikum, Anda Miftah. Waalaikumsalam. Beliau ini sekaligus ayahanda kita, yaitu sebenarnya selanjutnya yang baju merah ada Bung Udin, sekretaris wilayah Pemuda Muhammadiyah. Kemudian di sebelahnya ada tokoh Kepaon, Bung Agus. Selamat malam Bung Agus. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya. Selanjutnya Adinda Firman, tokoh juga muda yang suka bermain sepak bola, futsal. Selanjutnya, nah ini yang luar biasa sekali, Haj, Masya Allah, baru datang dari umroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Edi. Ya, ini luar biasa. Pada malam hari ini kita banyak mengundang tokoh-tokoh muda Muhammadiyah. Di sebelah kanan kiri saya juga telah hadir calon ketua PPM ya. Oh, MTMC. calon. Bung Yon Eko sebagai bendera wilayah Pemuda Muhammadiyah. Di sebelahnya ada Bung Rama, ini tokoh Minang yang ada di Bali. Dan kemudian ada Juragan Riza. Dan yang tidak asing lagi, nah ini konten kita, Usep. Terima kasih atas waktunya. Pada malam hari ini kita mencoba membahas terkait posisi Indonesia terkait apa sih yang mempengaruhi kenapa terjadi miskomunikasi yang menyebabkan Indonesia tidak ikut Piala Dunia. Jadi ada segelintir isu atau berita yang harus kita klarifikasi di kalangan angkatan muda. Kenapa sepak bola ini terlanjur berada dalam lingkaran politik. Nah ini mungkin nanti kita bahas lebih detail lagi bagaimana kondisi sepak bola yang ada di Indonesia. Lanjut, langsung kita berikan waktu buat saudara kita Bung Yon untuk memberikan masukan dan informasinya. Silakan. Boleh disangka langsung? Ya, boleh. Silakan. Kita bicara santai, serius tapi santai. Silakan. Langsung aja disangka. Ya. Aplikasi kan maksudnya bang? Hah? Aplikasi kan? Terima dulu. Bukan. Apa? Baik, terima kasih. Bungut. Dia kan hapus, cuman Selamat malam, salam olahraga. Salam. Salam olahraga. aku udah dapat dulu. Nggak muncul. Oh, Mana caranya? sama kayak nggak muncul. Nah, betul itu. Temanya cukup berat ya. Itu belum Artinya memang. Jadi untuk kondisi di Bali sendiri kan gitu kan. Jadi kita sebagai salah satu pelaku apa ya? Pelaku konstruksi, pelaku UMKM itu sudah melihat geliat dari persiapan Piala Dunia itu dari tahun 2 atau 3 tahun yang lalu gitu kan. Dimulai dengan renovasi 5 stadion di Bali gitu kan. Ada stadion Kapten Kupa, stadion Duyung, stadion Ngurah Rai gitu kan. Terus sama yang di Kuta apa namanya? Samudra.
itu sudah dipersiapkan dengan sangat matang kan gitu. Rumput-rumputnya ditata dengan ahlinya kan seperti itu kan. Dengan nilai tender yang cukup fantastis sebenarnya untuk ukuran penyiapan venue olahraga itu kan gitu. Tapi akhirnya dengan dinamika yang terjadi, harapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 akhirnya tidak terlaksana. Dan turunnya surat keputusan dari FIFA yang menyatakan bahwa Indonesia dengan alasan satu dan lain hal tidak bisa sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi ya sudahlah, yang terjadilah kan gitu. Tinggal ke depan kita sebagai penikmat kan gitu. Kita ini mungkin sebagian besar sebagai penikmat karena bukan praktisi olahraga, ya. Kita penikmat olahraga, setidaknya mungkin kita akan bisa saling berbagi saran untuk kebaikan sepak bola ke depannya seperti apa. Yang menjadi menarik adalah ketika ada beberapa bentuk Gubernur Bali yang secara settingan secara mengejutkan mengirimkan surat penolakan bahwa Provinsi Bali menolak untuk salah satu tim tidak bermain di Bali. Itu adalah sesuatu hal yang memang cukup di luar perkiraan banyak orang mungkin ya. Mungkin kalau yang menolak itu partai dengan haluan Islam gitu mungkin sesuatu hal yang biasa kan itu kan. Di oposisi menolak itu mungkin cukup punya alasan, tapi ketika Gubernur Bali sendiri menolak diselenggarakannya Piala Dunia usia 20 di Bali dengan alasan salah satu peserta dengan alasan ideologis, memang cukup membuat kita bertanya-tanya kan gitu. Ya saat ini juga belum tahu jawaban yang melatar belakangi itu apa. Kalau kita melihat dari redaksi suratnya itu terkait dengan masalah ideologis dan masalah penjajahan kan seperti itu kan. Penjajahan Israel atas bangsa Palestina. Sebagai awalan mungkin seperti itu. Kita lanjutkan dengan diskusinya. Silakan teman-teman memberikan pendapatnya terkait dengan hal itu. Ya, terima kasih Bung Yon atas pendapat tadi yang disampaikan. Saya kira betul sekali. Kita pun merasa terkejut dan kalau kita bilang ini menjadi satu pertanyaan besar, tanda tanya bagi kita insan olahraga ya, khususnya sepak bola di Indonesia. Dalam hal ini bagaimana kita mempersiapkan tim sepak bola usia dari 15, 16 sampai 20 ini benar-benar proses yang sangat panjang. Bagaimana kita ingin era keemasan sepak bola itu di 2045. Ini menjadi target PSSI sebenarnya. Nah, ini ketua umum kita yang baru ini kan Bang Erick Thohir ini PR yang sangat besar, memimpin PSSI bagaimana timnas Indonesia ini bisa berjuang di Piala Dunia usia 20. Oke, selanjutnya saya minta Bung Edi. Nah, ini sebagai praktisi dan hobi sepak bola, mungkin bisa memberikan pendapatnya. Mantan pemain Persela Lamongan. Persela Lamongan. Silakan Bung Edi berikan pendapatnya. Itu dipotong itu nanti motor. Iya. Yang bermain di Liga Nah, maksudnya di liganya Liga 10. PS. Oke, silakan Bang Edi, insyaallah. Iya. Pertanyaannya apa? Ya, Tanya lu apa? yang tadi kita bahas ini adalah bagaimana sepak bola dan politik
ya, terkait Terkait kondisi, gagalnya. iya, Ya, apa gagalnya motivasinya? Indonesia. Kenapa? Seperti kenapa gitu loh. Mungkin Apakah bisa setuju atau tidak ya, dalam Sebenarnya kan berjuang? secara resmi itu kan di seperti tadi disampaikan, secara resmi dari surat dari FIFA itu kan alasan Kanjuruhan sama tragedi Kanjuruhan itu dan kesiapan infrastruktur yang belum matang. Terkait isu-isu seperti penolakan segala macam itu memang tidak relevan. Karena memang isu atau penolakan itu kan tidak secara resmi dilakukan oleh PSSI ataupun pemerintah. Jadi itu tidak bisa jadi landasan hukum FIFA untuk menganulir sebenarnya itu. Walaupun itu mungkin ada itu adalah alasan terselubung mungkin lah ya, tapi itu alasan resminya adalah karena tidak ada kesiapan infrastruktur dan apalagi tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa. Saya kira seperti itu. Terus sebenarnya terkait Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah dan lain-lain itu kan itu normatif aja karena memang secara undang-undang memang kita tidak mengizinkan Israel dari pintu manapun, tidak ada hubungan diplomatis atau tidak ada hubungan secara langsung dengan negara Israel. Jadi wajar kalau beberapa gubernur itu melakukan langkah-langkah itu, ya, menurut saya itu biasa, itu normatif. Jadi tidak perlu juga digoreng sana sini, itu biasa. Nah, kalau saya sih melihat ya mungkin ini ada hikmahnya juga ya. Jadi memang mungkin persiapan kita ini kan kita pengen ikut Piala Dunia pakai jalur khusus ini. betul. Kalau kayak kita mau berangkat haji pakai jalur ONH plus kan gitu. Dan menurut saya itu tidak, ya kalau saya sih kurang sip lah. Mendingan kita persiapkan seleksi yang benar, kita masuk, nah itu pakai jalur yang lebih terhormat. Ya mungkin kalau dari saya seperti itu. Untuk masalah FIFA berpolitik itu kan sangat, ya memang dia mempunyai standar sendiri. Dia punya gawe, suka-suka dia mau naruh barang ini di mana yang lebih menguntungkan. Terkait dia masalah standar ganda politik kan kita bisa lihat bagaimana sikap dia terhadap Rusia dan Ukraina, sikap dia terhadap Israel dan Palestina itu kan sudah kelihatan. Jadi kita nanggepin biasa-biasa aja. Yang perlu kita, artinya walaupun kita tidak masuk di Piala Dunia, yang penting persiapannya tetap disiapkan secara maksimal karena kan masih banyak seleksi-seleksi yang lain. Saya kira seperti itu. Mungkin itu tuh. Ya, terima kasih Bung Edi atas pendapatnya. Saya kira betul, sebenarnya tidak menjadi faktor penentu ya seorang gubernur bisa membatalkan suatu event besar ya, event besar yang saya kira sudah diatur sedemikian rupa, lebih dari 2 tahun itu diproses, kemudian penyisihan demi penyisihan sebuah negara ini kan kita tidak tahu, dan kemudian hingga akhirnya Israel menjadi tim salah satu liga Piala Dunia U20. Nah, mungkin kita mendengarkan pendapat dari senior kita dulu, Abang Miftah. Seperti apa pendapat dari ayahanda kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kebetulan saya ini waktu kecil senang main bola. Jadi termasuk back lah, kadang-kadang jadi striker. Tapi jalannya usia ini kita jadi penonton aja. Kadang saya senang dengan lihat permainan Indonesia, tapi lebih senang saya ngelihat pertandingan yang liga-liga yang luar negeri gitu. Ini fakta ya. Jadi apa, Israel, kemudian ada pemerintah Indonesia, kemudian ada FIFA, kemudian ada istilahnya kesepakatan 2019 yang lalu bahwa Indonesia akan dijadikan tuan rumah penyelenggaraan U20 Piala Dunia ya. U20. Kemudian last minute saya sendiri kaget, apa saya kurang info, jadi tiba-tiba ada penolakan padahal nggak ada apa istilahnya semangat, namanya semangat kita mau buat event yang internasional. Seharusnya kan dari 1 bulan sebelumnya itu sudah ada apa namanya
istilahnya prakondisi dan sebagainya. Kemudian tanggal 29 itu dibatalkan dengan keberatan dari beberapa gubernur, ya kan. Sebenarnya sih kalau mau keberatan kan sudah dari sejak lalu pada saat ditetapkan Indonesia sebagai tuan rumah sudah komplain, jangan di ujung jalan tiba-tiba langsung membuat surat dan minta untuk menolak Israel, kan seperti begitu. Seharusnya dari pertama, dari 3 tahun yang lalu 2019 itu ditentukan, dan Israel pun pada tahun 2020 kalau nggak salah baru saya baca itu kan baru diberikan kesempatan untuk menjadi peserta kan gitu kan. Ini sangat aneh sekali kalau saya lihat. Sebenarnya di balik itu kemungkinan ada hal-hal yang secara implisit kita nggak tahu ya. Jadi secara implisit bahwa ini apa istilahnya ditentang dengan alasan bahwa anti kemerdekaan, ya kan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya kan, anti imperialisme, anti penjajahan yang masuk ke dalam ranah olahraga. Ya, satu sisi mungkin oke lah, secara konstitusi ini memang harus dijaga oleh pemerintah kita. Kemudian di sisi lain kita juga mempertimbangkan semangat olahraga dan semangat dari anak-anak kita atau adik-adik kita yang bersemangat di olahraga, tentunya sepak bola, dan menimbulkan kekecewaan. Dan sangat aneh sekali pada saat lobby-lobby, ya kan, lobby-lobby ini kan kantor FIFA itu kan kayaknya ada bukan di Qatar ya. Nah, di Qatar ceritanya lobby-lobbynya mungkin ada hal-hal pembicaraan secara khusus di sana, bahwasanya memang akan digeser juga ini di Bali dengan alasan bahwasanya supporternya radikal, supporternya itu nggak bisa dikendalikan, ya kan, dengan tragedi Kanjuruhan sebagai salah satu alasan kan. Atau mungkin sebenarnya alasan yang paling mendominasi itu di tengah krisis keuangan dari Indonesia ya, persiapannya kayaknya mungkin kurang, mungkin kurangan dana kita untuk membranding kegiatan ini secara internasional, ya kan, sehingga mencari ini kalau menurut saya ya, mencari alasan lah bagaimana caranya untuk menolak Israel, alasan konstitusi supaya memang tidak diselenggarakan di Indonesia, mungkin seperti itu. Ataupun ada di belakang itu lobby-lobby dari para politisi-politisi yang ada di FIFA, kemudian di pemain pacukong-cukong yang ada di luar negeri sanalah, bagaimana mereka lebih untung kalau diselenggarakan di tempat lain. Akhirnya kan ditentukan di Peru nih. Jadi di Peru mungkin secara politik tentunya ada ya, namanya FIFA itu pasti juga berpolitik. Cuman perlu kajian secara khusus lah, saya kurang terlalu mendalam juga untuk persoalan sepak bola kekinian sekarang ini. Tapi intinya sepertinya ketidaksiapan Indonesia aja lah. Jadi ketidaksiapan kita untuk menjadi tuan rumah. Itu aja sepertinya ya, silahkan yang lain mungkin punya pandangan yang lain, silahkan. Ya, terima kasih pendapat dari senior kita, Abangga sekaligus ayahanda kita di pimpinan wilayah Muhammadiyah, bagaimana dinamika yang terjadi terkait pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20. Selanjutnya mungkin dari Bung Udin untuk memberikan pendapatnya. Terlalu serius ini. Ketawa. Ya, kita santai. Silakan, Bung Udin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Malam. Salam olahraga. Salam olahraga. Hidup Indonesia. Ya, terkait dengan polemik Piala Dunia ini, pertama saya tidak paham ya apa yang menjadi alasan utama daripada FIFA ini membatalkan perhelatan Piala Dunia usia 20. Kurang paham saya, artinya alasannya apa yang konkret? Apakah memang ada penolakan dari dalam hal ini Gubernur Bali untuk pelaksanaan
penggunaan drawingnya ataukah memang ada hal-hal yang lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yon juga, ada alasan yang terselubung, juga ada tadi saya menyimak juga apa yang disampaikan oleh Pak Edi terkait dengan situasi perpolitikan lah dalam hal ini. Tapi saya sendiri sih pada intinya sepakat lah, artinya walau yang hari ini yang kita ketahui kan ini penolakan terkait dengan hubungan, tidak adanya hubungan diplomasi antara Indonesia dan Israel gitu. Kita tara ini saya sepakat gitu. Sepakatnya ya memang ini konsekuensinya gitu. Ya apapun semuanya itu ya tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik gitu ya. Ya ini juga kawan memang hari ini kita juga mengukur nasionalisme masyarakat Indonesia ini. Artinya ya masyarakat dari Indonesia hari ini ya saya lihat ya lebih menarik ini persoalan bicara sportivitas olahraga saja. Ya tidak sesederhana itu juga. Tidak sesederhana itu juga karena ya apapun yang menyangkut negara kesatuan ini ya tidak lepas daripada political will daripada pemerintah itu sendiri. Baik itu lembaga yang ada dalam negara ini yang bersifat struktural maupun non struktural, ya ini harus dikontrol oleh negara gitu ya. Termasuk penolakan Gubernur Bali ini ya memang ini pintu masuk dan menjadi alasan kita untuk menolak kehadiran negara Israel ini di Indonesia. Walaupun ya banyak case-case yang lain ya, biasanya ekspor impor terhadap Israel itu ada, kemudian ada beberapa event Israel itu pernah ikut Indonesia tapi tidak direspon, ya itu kan soal lain. Walaupun ini parsial, tetapi ya disinilah kita melihat nasionalisme masyarakat Indonesia ini, publik ini gimana. Ya terbukti lah kan, ini ditarik pada persoalan olahraga ansih aja saya lihat. Ya. Ini kan pengalaman ini kan harus belajar dari sejarah juga ya. Kenapa? Ya tak hadirnya gedung GBK itu, Gor Senayan itu kan salah satu wujud daripada Indonesia punya apa namanya dengan negara-negara ketiga lainnya ya ingin merdeka dalam hal penyelenggaraan olahraga itu sendiri. Muncullah apa Asia Afrika segala macam itu gitu. Ya banyaklah contoh-contohnya. Ya memang persoalan negara Israel ini kan ya menjadi persoalan rumit di Indonesia gitu kan. Rumitnya ya ketika bicara konteks political will bangsa kita gitu terhadap Israel. Dan ini juga harus menjadi pelajaran juga buat kita bersama. Kenapa? Ya harus jelas juga standing position masyarakat Indonesia ini harus jelas juga terhadap bentuk-bentuk penjajahan itu. Saya sih sepakat dalam artian Gubernur Bali berkirim surat artinya menolak itu. Walaupun hari ini ya tentu Gubernur Bali ini kan perpanjangan tangan pemerintah pusat, ya tidak serta-merta aja mengirimkan surat tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat itu. Dan ini artinya memang sudah menjadi sikap negara kita terhadap Israel ini. Walaupun ini parsial ya menurut sebagian orang ya, artinya kemarin ada kok Israel main Indonesia, kemudian kedepannya ada Biswal akan ada negara Israel juga, apakah ditolak juga ya? Saya rasa seharusnya harus ditolak juga. Nah inilah ke depan ini kan harus kita lihat juga konsistensi negara terhadap negara Israel ini, konsistensi negara, pemerintah, apakah ke depan juga menolak. Dan ini penting juga pembelajaran buat publik gitu, masyarakat Indonesia. Artinya ada hal-hal menjadi sebuah semangat bersama terkait dengan masalah Israel ini. Nah mungkin saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut terkait dengan bicara olahraga ansih atau persoalan ini dipisah-pisahkan, saya enggak ini dalam kapasitas. Tetapi menurut saya ini pintu masuk menjaga marwah negara kita gitu. Ya Indonesia ini kan negara besar. Ya dululah tahun 60-an itu kan kepala negara Indonesia itu ya sejajar dengan presiden Amerika, presiden Rusia, presiden China, Tiongkok, sejajar. Artinya
secara pengaruh globalnya itu sama gitu. Nah hari ini kan ya mungkin ya dengan ada persoalan ini ya menempatkan kembali kepemimpinan Indonesia ini di mata internasional. Nah mungkin itu saja pendapat saya dan komentar saya terkait dengan masalah FIFA 20 ini atau Piala Dunia U20 ini. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih pendapatnya dari Bung Udin, tokoh muda Bali ya, yang sangat fenomenal, memiliki pemahaman yang luar biasa terkait politik kebangsaan yang ada di Bali khususnya. Satu lagi, saya coba berikan ruang buat tokoh muda Kepawon ini, Bung Agus. Silakan Bung Agus memberikan pendapat, saran ataupun seperti apa sih kita sebagai generasi muda ini menyikapi atau menanggapi, apakah kita menanggapinya secara slow aja atau mungkin perlu kita buat kajian khusus lagi seperti apa? Mungkin silakan Bung Agus. Woi, ini baru pertama kali saya podcast. Ya, silakan Bung Agus. Slow aja, santai. Temanya antara Sepak bola dan politik sepak Indonesia. bola dan politik, berarti tidak lepas dari Israel dan Palestina ya. Ya. Ini kata Pastor Manuel Musallam dari Gaza ya. Jika Israel mengebom masjid kalian, maka azanlah di gereja kami. Itu sekelumit tentang pendapat. Jadi menurut saya agar adil saja. Saya tidak mau masuk ke ranah surat FIFA tentang tidak kesiapannya Indonesia terkait dengan sarana dan prasarana ataupun terkait dengan kejuruan. Yang jelas Rusia dari 2014 sudah aneksasi Crimea, Luhan dan Donetsk. Itu dalam politik Ukraina dan Rusia. Nah, sehingga pada 2022 ini Rusia melakukan invasi besar-besaran seperti yang kita saksikan di televisi sampai dengan saat ini. Nah, jika Rusia diberi sanksi tidak diikut sertakan dalam persepakbolaan Qatar 2022, maka sudah pantaslah Israel juga tidak dapat dilibatkan dalam berbagai event olahraga di seluruh dunia. Karena kalau FIFA melihat keadaan antara Ukraina dan Rusia, maka FIFA juga harus berlaku adil melihat dari segi Palestina dan Israel. Jadi menurut pendapat saya pribadi, maka Israel sudah tidak pantas ikut dalam ajang olahraga dunia dimanapun. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya, terima kasih Bung Agus yang memberikan pendapat. Tadi ada satu statement tadi yang luar biasa ya, terkait bagaimana kondisi negara-negara yang sedang berpolemik ya di dunia ya, antara Rusia dan Ukraina ini berdampak juga signifikan bagaimana negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, saya kira ini menjadi poin penting bagaimana kita anak muda ini menyikapi seperti apa sih kebijakan negara terkait program-program bilateral antara suatu negara, kemudian diplomasi yang seyogianya kita perlu memahami ya kan? Bagaimana Indonesia ini adalah negara besar ya kan, yang punya sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat luar biasa, sehingga negara yang lain sangat berpotensi untuk menjalin suatu kerjasama baik politik, kebangsaan, kemudian ekonomi, sosial, sampai dengan olahraga. Saya kira seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan lagi,
sebelum kita closing statement dari Bung Rama, kasih closing statement Bung Rama sebelum kita closing statement ini. Seperti apa kira-kira? Ini Udah ramai. Pemuda Muhammadiyah. Nah, calon ketua Pemuda Muhammadiyah. Ya, Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin closing statement saya itu sudah rangkum. Pertama apa yang disampaikan oleh Ketum saya, Bapak Edi Suprianto, sudah dirangkum dengan sangat baik dan apik. Iya. Siap. Dan ditambahkan lagi penyempurnaan finishing touch dari kakanda saya tercinta Bung Farudin. Jadi bola dan politik ini kadang tidak bisa juga kita pisahkan. Yang kedua, melihat kondisi Piala Dunia U20 yang ada di Indonesia, bukan hanya kita berbicara perihal tentang gagalnya kita menjadi tuan rumah, tapi kan banyak variabel-variabel yang telah dijelaskan tadi oleh baik Mas Edi maupun Kak Daudin. Menurut saya itu sudah merangkum lah kesemuanya apa yang kita bahas di malam hari ini. Kalau menurut saya cukup. Sekian, terima kasih. Kita kembalikan kepada abang kita tercinta, Abang Rahmat Baja. Baik, terima kasih closing statement dari Bung Rama. Sudah pada inti poin bagaimana sepak bola dan politik ini perlu adanya sinkronisasi dan pemahaman yang sangat mendalam ya. Jadi sepak bola ini juga bisa menjadi tolak ukur kebesaran suatu negara, bukan hanya di bidang ekonomi politik, tapi pun suatu negara ini bisa besar dengan industri olahraganya seperti sepak bola. Karena saya kira sepak bola di Indonesia ini yang tidak kalah itu adalah supporternya, ya kan. Terkait tragedi di Kanjuruhan, saya kira ini menjadi poin penting ya, diskusi juga kita kenapa bisa terjadi. Nah, ini menjadi catatan penting sejarah. Mungkin kita mengingatkan sebagai anak muda yang mencintai sepak bola, bagaimana pemerintah dalam hal ini PSSI, ya kan, ketua umumnya adalah Bang Erick Thohir, bagaimana bisa memimpin sepak bola Indonesia untuk kejayaan sepak bola era emas sepak bola Indonesia. Saya kira itu saya dari saya sebagai host diskusi ini. Mungkin nanti ada sesi selanjutnya terkait fenomena-fenomena ataupun berita-berita akurat yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam.